Hai, masih bersama saya di Info Kriminal News. Teman-teman, kalau ini tidak saya bacakan, mungkin teman-teman tidak tahu. Ini miris teman-teman. Jadi ada oknum polisi, ya, konon katanya dipecat dari kepolisian karena telah melanggar macam-macam. Tapi sang polisi ini dipecat tidak terima teman-teman. Kenapa tidak terima? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Namun sebelum itu saya ingin ya teman-teman tahulah ya, saya bacakan dulu dari sumbernya ya agar tidak menjadi fitnah. Berikut dari Monitor. Ini banyak juga sumber yang lain ya, tapi saya ambil yang ini. Oknum polisi diduga sekap dan siksa istri. Legislator dorong reformasi pengawasan internal Polri. Ada juga ya namanya suami nyekap istri. Saya bacakan saja ya teman-teman ya. Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Gilang Divlavarares menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oknum polisi kepada istri sirinya. Oh, istri siri. Ia pun mendorong adanya reformasi pengawasan internal Polri. Pengawasan Polri tentu bertransformasi dari model reaktif menjadi pencegahan berbasis resiko, kata Gilang. Seperti diketahui, publik kembali dikejutkan dengan kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan. Kali ini seorang anggota Polres Tegal Kota berinisial Aibtu M diduga menjadi pelaku kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap istri sirinya M 30 tahun. Berdasarkan informasi, korban telah mengalami berbagai macam penganiayaan, 2 ya, dan pemaksaan, 3, sejak disekap pada 2023 lalu. M disebut dipaksa meracik narkoba, 4, disiksa secara fisik dengan air keras hingga dipaksa mengkonsumsi narkoba. Wah. Kini, sekitar 47% tubuh korban M mengalami luka bakar yang diduga akibat siraman air keras. Wah, kejam sekali. Terkait hal ini, Gilang menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian harus diproses secara objektif berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku. Tentunya kasus ini harus diusut tuntas dan pelaku diberikan sanksi tegas bila memang terbukti. Penyiksaan dan penyekapan seperti itu tidak bisa ditoleransi. Justru karena pelaku adalah aparat, hukuman harus semakin berat. Selain itu, Gilang juga meminta polisi bersama lembaga terkait lainnya memastikan korban mendapat perlindungan, baik perlindungan hukum, kesehatan fisik dan jiwanya, hingga sosial. Ini bukan perkara sepele. Jangan karena merasa pelaku adalah suami korban, lantas perilakunya bisa semena-mena. Apa yang dialami korban sangat memilukan. Korban sebagai instansi tempat terduga pelaku bekerja, juga Polri sebagai instansi tempat terduga pelaku bekerja, juga punya kewajiban moral untuk memulihkan korban. Proses hukum harus berjalan dengan pendampingan kepada korban. Sementara dari perspektif pengawasan perkembangan, Gilang menilai kasus ini menunjukkan pentingnya transformasi sistem pengawasan internal Polri. Hal ini agar sistem Polri tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi, tetapi mampu mengidentifikasi resiko penyalahgunaan kewenangan sejak awal. Menurut Gilang, selama ini pengawasan terhadap anggota polisi masih didominasi pendekatan berbasis pengaduan atau complaint based oversight.
Model tersebut memiliki keterbatasan karena baru bergerak ketika masyarakat melapor atau ketika kasus telah berkembang menjadi perhatian publik. Padahal, kata anggota Komisi Hukum ini, institusi modern membutuhkan pengawasan berbasis risiko, risk-based oversight, yang mampu mendeteksi pola perilaku. Selain itu, Gilang menyebut rekam jejak penugasan hingga potensi penyimpangan anggota Polri secara lebih dini juga sangat diperlukan. Wow. Ini parah nih ya teman-teman, ya parah sekali. Dan konon kabarnya polisi ini telah dipecat, namun yang bersangkutan tidak terima alias banding. Ini perilaku yang sangat-sangat miris teman-teman. Oke, kita ulas teman-teman. Ya kan? Sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, perbuatan seperti ini justru ya gimana ya teman-teman ya? Ini sangat mengundang reaksi publik. Bagaimana tidak? Dia adalah aparat penegak hukum, polisi. Tapi perilakunya coba hitung dari pertama. Nikah siri, itu aja sudah dilarang. Kepolisian tentu saja melarang seorang polisi yang melakukan hubungan dengan perempuan lain dengan ikatan seperti ini, nikah siri. Ya kan? Kemudian melakukan penganiayaan, 2. Kemudian penyekapan, 3. Kemudian apalagi? Mengkonsumsi narkocoy. Ini semua perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan pidana. Dan orang-orang seperti ini layak untuk dipecat. Bagaimana tidak? Ini saya kasih contoh. Polisi itu ya, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Bagaimana mau melayani masyarakat? Bagaimana mau melindungi masyarakat? Bagaimana mau mengayomi masyarakat? Lah terhadap orang di dalam rumah sendiri aja tidak bisa. Ya enggak? Itu masalahnya. Ditambah lagi bagaimana penegakan hukum. Orang yang seperti ini tadi justru melanggar hukum. Ya pantas saja tidak bisa untuk dipertahankan. Jadi menurut pendapat saya layak untuk dipecat. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian informasi untuk Anda. Terima kasih. Bye.